Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putra Ramadhani, perwakilan kelompok 2 tentang konsep milik. Pengertian kepemilikan. Kepemilikan berasal dari bahasa Arab yaitu malaka yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab, milik itu kepenguasaan orang terhadap suatu barang atau harta, dan barang tersebut didapat baik secara real maupun secara hukum. Konsep dasar kepemilikan dalam Islam terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sebab-sebab kepemilikan. 1. Ihrazul mubahat, yaitu suatu benda yang menurut syarak boleh dimiliki, dapat berupa harta maupun kekayaan yang belum dimiliki seseorang. Contohnya, ikan di laut, air di sumbernya, rumput di tanah lapang, dan lain-lain. Kedua, akad. Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti perjanjian atau persetujuan. 3. Khalafiyah. Khalafiyah atau pewarisan. Khalafiyah terbagi menjadi dua, yaitu khalafiyah sya'in yaitu warisan, dan khalafiyah sya'in atau menjamin kerugian. Yang keempat, ihra'u mawad al-ard, yaitu membuka lahan baru atau yang belum pernah dibuka atau dikerjakan oleh orang lain. Sekianlah dari saya. Saya Maria Nasution akan membahas tentang jenis kepemilikan. Jenis kepemilikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan individu, yaitu izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui sebab kepemilikan, yaitu bekerja, warisan, keperluan harta untuk mempertahankan hidup, pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah, pertanian, barang, dan uang modal, harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hadiah, wasiat, mahar, dan lain sebagainya. Yang kedua, kepemilikan umum, yaitu izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi seperti listrik, gas, batu bara, nuklir, hasil hutan, dan barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kepemilikan negara, yaitu izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai negara. Termasuk dalam kategori ini seperti harta taninya, yaitu rampasan perang, fai, haraziyah, hasil harta murtad, dan lain sebagainya. Diskusi kita yaitu tentang perbandingan hak milik pribadi dalam sistem ekonomi Islam, kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kepemilikan individu merupakan darah perekonomiannya. Oleh karena itu, bagi mereka yang mampu menguasai faktor produksi, maka dialah yang menguasai perekonomian. Ekonomi kapitalis berdiri berlandaskan pada hak milik individu. Ia akan memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada individu untuk menguasai barang-barang yang produktif maupun yang konsumtif, tanpa adanya ikatan atas kemerdekaannya untuk memiliki, mendapatkan, dan mempunyai. Oleh karena itu, dalam sistem ini orang-orang diberikan kebebasan untuk memiliki kekayaan yang sebesar-besarnya, mau itu dari harta, benda, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sistem sosialisme. Sistem sosialisme ini yang lebih kita kenal adalah tentang bersosialis. Bagaimana kita mendapatkan suatu barang dari orang yang ikhlas memberikannya. Seperti halnya pada pemerintah yang baru-baru ini memberikan kita bantuan berupa UMKM untuk kemajuan kita atau untuk usaha kita dalam bertahan di pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk memiliki sifat sosialisme ini, karena bukan hanya kita yang mendapatkan, tetapi orang lain juga kita bantu dalam hal ini. Seperti halnya orang miskin atau orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, bisa kita bantu dan kita peduli terhadap mereka. Dan Islam menganjurkan hal ini. Baiklah,
Begitu saja dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.